Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello children, good morning. How are you today? Meet again and welcome back with Miss Nuri. Today we will learn environmental education. Before to learn, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Amin. Nah, materi hari ini yaitu tata tertib di rumah. Yang sebelumnya kita sudah belajar tata tertib di sekolah. Nah, hari ini kita mempelajari tata tertib di rumah. Hadis of the day. Nah, seperti biasa ya anak-anak ya. Sebelum kita memulai belajar, Bu Nuri mau membacakan hadis untuk hari ini. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Jadi, jangan buang sampah sembarangan ya, dan kita harus senantiasa membersihkan lingkungan kita. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan tata tertib yang ada di rumahnya masing-masing. Nah, yang harus kita ingat, di setiap rumah itu mempunyai tata tertibnya masing-masing yang mungkin saja berbeda ya, rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. Nah, minimal setelah kalian belajar ini, kalian bisa menjelaskan tata tertib yang berada di rumah kalian. Nah, masuk ke materinya yaitu tata tertib di rumah. Dimanapun kita berada, sudah pasti terdapat peraturan atau yang biasa kita sebut dengan tata tertib, termasuk di rumah kita sendiri. Walaupun mungkin tata tertib itu tidak tertulis, namun di setiap rumah itu sudah mempunyai tata tertib, hal yang boleh kita lakukan dan hal yang tidak boleh kita lakukan. Nah, tata tertib dibuat supaya hidup kita lebih disiplin, lebih tertata, dan juga nyaman. Bu Nuri di sini mau memberikan contoh tata tertib di rumah Khadijah. Yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang pastinya di setiap rumah itu harus menjaga kebersihan ya anak-anak ya. Mungkin untuk yang pertama ini di setiap rumah mesti juga nggak boleh yang namanya buang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, setelah bermain harus langsung dibereskan. Nah, di rumah Khadijah ternyata kalau misalnya setelah bermain itu nggak boleh meninggalkan mainan di mana-mana. Jadi harus langsung dibereskan kalau misalnya mainan itu sudah selesai dimainkan. Lalu yang ketiga, di rumah Khadijah ternyata tidak boleh tidur di atas jam 10 malam atau di atas jam 22.00. Nah, peraturan ini di rumah Khadijah ya, mungkin saja di rumah kalian boleh tidur di atas jam 10 malam ataupun mungkin terdapat beberapa kelonggaran, misalnya kalau weekend, kalau Sabtu Minggu mungkin boleh tidur di atas jam 10 malam seperti itu. Namun kalau di rumah Khadijah tidak boleh tidur di atas jam 10 malam. Lalu di rumah Khadijah itu harus sholat tepat waktu. Nah, yang selanjutnya setelah makan langsung mencuci piring sendiri. Jadi di rumah Khadijah itu nggak boleh nih habis makan menumpuk piring kotor di
wastafel mencuci piring. Jadi harus langsung dicuci piringnya seperti itu. Nah, lanjut. Di rumah Khadijah itu harus membereskan tempat tidur sendiri. Jadi nggak boleh nih bangun tidur, misalnya mandi, langsung berangkat ke sekolah, nggak boleh. Di rumah Khadijah itu harus membereskan tempat tidurnya sendiri. Bukan ibunya yang membereskan, bukan kakaknya, tapi harus membereskan tempat tidurnya masing-masing. Nah, Bu Nuri sudah membacakan 6 tata tertib yang ada di rumah Khadijah yang mungkin saja berbeda dengan rumah kalian seperti itu, dan setiap rumah mungkin saja berbeda ya anak-anak ya. Sekarang kalian menuliskan evaluasi, yaitu diskusikan dengan orang tua kalian apa saja tata tertib yang ada di rumah kalian. Nah, ditulis dengan rapi dan sekreatif mungkin. Setelah itu ditempel tata tertib yang sudah kalian tulis di tempat yang bisa dibaca oleh seluruh anggota keluarganya. Nah, Bu Nuri di sini sudah memberikan contoh ya, tata tertib di rumah Khadijah. Bu Nuri sudah menuliskan serapi mungkin dan sekreatif mungkin menurut Bu Nuri ya. Dan Bu Nuri sudah siap menempelkan ini, mungkin bisa di kulkas, bisa di pintu dapur, bisa dimanapun yang bisa dibaca oleh seluruh anggota keluarga di rumah Khadijah. Nah, sekarang kalian juga menuliskan tata tertib yang ada di rumah kalian, lalu jangan lupa dipajang. Diletakkan di mana kira-kira yang bisa dibaca oleh seluruh anggota keluarga rumah kalian. Bu Nuri, kenapa ya harus dipajang? Biar apa anak-anak? Seperti materi kita yang minggu lalu, tata tertib itu harus dipajang supaya bisa dibaca oleh semua orang dan bisa ditaati biar tidak lupa, seperti itu ya. Jangan lupa difotokan dan dikirimkan ke Bu Nuri. Semangat anak-anak. Materi hari ini sudah selesai. Bu Nuri harap kalian bisa mengerti ya materi hari ini. Bu Nuri mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next week. Bye-bye.